Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Khalik Farida dengan NIM 230430028. Pada pertemuan minggu kelima ini, saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi bisnis, yaitu poin A, pengertian organisasi bisnis atau perusahaan bisnis. Saya dari kelompok 2, bersama dua rekan saya, ada Zidan dan Bayu. Next. Pertama, pengertian organisasi bisnis. Sebuah kegiatan usaha bisa dikatakan sebagai proses bisnis jika telah memenuhi hal-hal berikut, yaitu memiliki tujuan yang jelas, ada input dan output, ada sumber daya yang digunakan, ada serangkaian kegiatan yang dibagi menjadi beberapa tahapan, dan mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi, dan ada nilai tambah bagi konsumen. Next. Sebuah proses bisnis harus memiliki organisasi bisnis untuk mengatur kinerjanya. Adapun yang dimaksud adalah sebuah bentuk organisasi yang melakukan sebuah proses sumber daya ekonomi serta melibatkan keahlian personel yang ada di dalamnya, sehingga tercipta sebuah output yang ditujukan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Sebuah proses bisnis yang berlangsung harus menghasilkan output sebagai hasil akhirnya. Output ini dapat berupa barang ataupun jasa. Next, berikut ini beberapa contoh organisasi bisnis yang memiliki output berupa barang ataupun jasa. Contohnya yaitu ada perusahaan manufaktur atau pabrik. Pabrik adalah contoh organisasi yang menghasilkan output berupa barang. Barang yang dihasilkan ini akan melalui beberapa tahap sebelum akhirnya sampai ke konsumen. Terus ada juga yang berupa jasa, seperti contohnya rumah sakit. Rumah sakit adalah contoh organisasi yang menghasilkan output berupa jasa. Rumah sakit mendapatkan laba dari jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Next. Kesimpulan dari pengertian organisasi organisasi bisnis atau perusahaan yaitu suatu organisasi bisnis harus memiliki tujuan yang jelas, ada input dan output, atau bisa juga barang atau jasa. Ada sumber daya yang digunakan, ada serangkaian kegiatan yang dibagi menjadi beberapa tahapan, dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi yang ditujukan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Next. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Rahmat Maulana, NIM 2304332. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Abdul Khalik Arida mengenai bentuk-bentuk organisasi dan legalitas perusahaan. Next. Bentuk-bentuk organisasi. Next. Terdapat 3 bentuk utama dalam organisasi bisnis, yaitu 1. Perusahaan perseorangan, yang kedua, perusahaan persekutuan firma atau partnership dan persekutuan komunitar atau CV. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Next. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Usaha pribadi atau perusahaan perseorangan adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Next. Kelebihan perusahaan perseorangan. Pertama, mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya, dan di banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah. Keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. 2. Pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. 3. Fleksibel. Dalam arti manajemen dapat dengan mudah beraksi terhadap keputusan harian dengan mudah. 4. Relatif. Tidak ada kontrol dari pemerintah sehingga pajak yang terus dibayarkan adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Next. Kekurangan perusahaan perseorangan. 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab utang tidak terbatas. Artinya apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi
dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. 2. Jarang ada yang bertahan lama, di mana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut. 3. Relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. 4. Relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka risiko kegagalan akan sangat besar. Next. Kedua, perusahaan persekutuan. Persekutuan, firma, dan komanditer merupakan bentuk organisasi bisnis di mana kedua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan, sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Next. Yang pertama, firma. Persekutuan firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Yang kedua, komanditer. Perusahaan komanditer atau CV adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, renteng atau leader, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lainnya yang mempercayai keuangannya. Next. Kelebihan perusahaan persekutuan. 1. Modal tersedia banyak. 2. Meningkatkan kepercayaan kreditor. 3. Keahlian dan keterampilan bertambah. 4. Adanya kemungkinan untuk bertumbuh dan berkembang. Kekurangan perusahaan persekutuan. 1. Tanggung jawab tidak terbatas. 2. Umur yang terbatas. 3. Lemahnya pengendalian. Next. 3. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas secara umum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya. PT didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Next. Kelebihan perseroan terbatas. 1. Adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas, di mana tanggung jawab utang yang harus dibayar hanya terbatas jumlah saham yang dimilikinya. 2. Adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya. 3. Umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas. 4. Relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga rendah. 5. Adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu di mana pemegang saham dapat dengan mudah menyewa tenaga manajemen profesional untuk menjalankan perusahaan yang ada. Next. Kekurangan perseroan terbatas. 1. Keterbatasan dalam jenis bidang usaha yang akan dijalankan karena bidang usaha ditentukan oleh izin dan dikeluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku. 2. Adanya perbedaan kepentingan di dalam manajemen PT. Pemilik saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. 3. Adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak. 4. Biaya pendirian yang tidak sedikit. 5. Adanya sistem pajak yang menyebabkan seorang pemegang saham membayar pajak ganda, yaitu pajak atas PT itu sendiri, dividen yang diterima, serta pajak individu. Next. Yang kedua, legalitas perusahaan. Next. Legalitas perusahaan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur terpenting karena legalitas bagian dari jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Next. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan disampaikan teman saya, Muhammad Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bay. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bayu Rahmat Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Dewi Febriani untuk melanjutkan materi dari Bayu. Yang D, dokumen-dokumen yang wajib dimiliki, yaitu akta pendirian perusahaan. Akta pendirian perusahaan dibuatkan dan disahkan oleh notaris. Dokumen ini merupakan dokumen utama yang menjadi langkah awal pendirian badan usaha atau perusahaan. Akta pendirian perusahaan berisi sejumlah informasi penting perusahaan, yaitu nama perusahaan, tempat kedudukan badan usaha, susunan pengurus usaha, jenis bidang usaha yang dijalankan, hingga modal awal yang digunakan untuk mendirikan perusahaan. Dicantumkan juga hak dan kewajiban seluruh pihak pelaku usaha dalam dokumen ini. Yang kedua, nomor wajib
nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melengkapi dokumen administrasi perpajakan yang legal adalah memiliki NPWP. Memiliki NPWP berarti perusahaan Anda terdaftar secara resmi dalam sistem perpajakan Indonesia, sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajak secara utuh. Mendapatkan NPWP hanya perlu mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau dapat melalui aplikasi yang disediakan penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Yang ketiga, surat izin tempat usaha. Pemilik usaha perorangan, badan usaha, atau perusahaan yang didirikan secara kelompok diharuskan untuk memiliki surat izin tempat usaha. Memiliki dokumen ini membuktikan keabsahan tempat usaha sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah setempat. Perusahaan yang memiliki dokumen ini juga akan lebih mudah dalam mengurus penanaman modal untuk kelancaran usaha yang dijalankan. Surat usaha yang selanjutnya, surat izin usaha industri atau SIUI. Surat izin usaha industri tidak kalah penting dengan dokumen legalitas lainnya. Dokumen legalitas ini diwajibkan bagi perusahaan atau pengusaha yang memiliki modal dalam rentang 5 hingga 200 juta. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dapat mengajukan permohonan SIUI ke kantor pelayanan perizinan terpadu daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Untuk pengusaha berskala besar, dapat mengurusnya langsung ke kantor pelayanan perizinan terpadu tingkat 1 yang berada di satuan provinsi atau BKPM. Yang selanjutnya, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Dokumen yang satu ini digunakan untuk keterangan tempat kediaman badan usaha yang dijalankan. SKDP dapat diurus dan diajukan ketika perusahaan sudah mendapat akta pendirian. SKDP memiliki batas waktu berlakunya. Perusahaan yang bertempat di bangunan kantor harus memperbarui SKDP setiap 5 tahun sekali, sedangkan bagi virtual office setiap 1 tahun sekali. Yang selanjutnya, tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP merupakan dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan telah terdaftar secara sah. TDP hanya diwajibkan bagi badan usaha berbadan hukum seperti PT, CV, atau firma. Perusahaan perlu mengajukan permohonan serta menerima pengesahan akta perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Yang kasus atau contoh kasus seperti contoh kasus ini, kasus izin perusahaan sawit di Papua, Yayasan Pasuka ajukan amicus curiae oleh Asrida Elizabeth, tempat Jayapura, tanggal 27 April 2021. Yayasan Pusaka mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan dalam persidangan kasus izin perusahaan sawit di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jayapura. Sidang ini atas permohonan 2 perusahaan sawit dari grup Tetmex, PT Trimega Karya Utama, dan PT Manunggal Sukses Mandiri atau MSM. Permohonan ini bertujuan membatalkan keputusan Bupati Boven di Goel yang mencabut izin usaha perkebunan kedua perusahaan ini. Dalam sahabat peradilan yang diajukan, Yayasan Pusaka menyatakan keputusan Bupati Boven di Goel mencabut izin TKU dan MSM sudah tepat. Ada berbagai alasan kuat di balik keputusan pencabutan itu. Penerbitan IUP kedua perusahaan ini di lahan milik masyarakat adat. Dengan demikian melanggar peraturan perundang-undangan karena tidak menghormati hak-hak masyarakat adat di Boven di Goel. Emmanuel Gobay, pengacara dan direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, menyatakan amicus curiae bisa digunakan aktivitas dan organisasi masyarakat sipil di tanah Papua untuk mengadvokasi proses peradilan kasus-kasus kejahatan lingkungan. Apalagi setelah banyak putusan kasus kejahatan lingkungan di Papua yang tak memenuhi rasa keadilan. Bertepatan pada Hari Bumi 22 April 2021 berlangsung persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jayapura.
Ini sidang permohonan dua perusahaan sawit dari grup Tetmex, PT Trimega Karya Utama, dan PT Manunggal Sukses Mandiri. Permohonan ini bertujuan membatalkan keputusan Bupati Doven Digoel yang mencabut izin usaha perkebunan kedua perusahaan ini. TKU dan MSM mengantongi izin usaha perkebunan melalui surat keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Papua pada 2011. Pada 2014, Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel meminta pencabutan izin usaha perkebunan atas nama 3 perusahaan termasuk kedua perusahaan ini. Alasannya izin keluar tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Pada 1 Oktober 2015, Bupati saya Merasi mencabut izin-izin ini. Konsesi beralih ke PT Perkebunan Boven Digoel Sejahtera atau PBDP dan PT Boven Digoel Budidaya Sentosa milik Politisi Demokrat Venje Rumangkang. Lalu diakuisisi PT Digoel Agri Group, perusahaan modal asing. Selanjutnya pada 2017, Bupati Boven Digoel menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Isinya berupa pemberitahuan PT Menara Group tidak memberikan dampak kepada masyarakat. Masyarakat ingin mengganti perusahaan baru. Masyarakat yang dimaksud adalah lembaga masyarakat adat di Boven Digoel. Pada tahun yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Joni Wai memperkuat keputusan Bupati. Dia mengeluarkan nomor 24 2017 tentang pencabutan izin usaha perkebunan TKU dan nomor 25 2017 tentang pencabutan izin usaha perkebunan MSM. Pada 25 Maret 2021, kedua perusahaan mengajukan permohonan fiktif ke PT UN Jayapura. Sidang perkara nomor 3 PFP 2021 PT UN JPR dipimpin Hakim Ketua Muhammad A. Bima Sakti dan 2 hakim anggota. Spendik Bernadus Blegur dan Aditya Purnama Putra. Pada 22 April itu sidang kelima dengan agenda pemeriksaan saksi pemohon. Dalam persidangan, pengacara 2 pengusaha dan pemerintah Boven Digoel bergantian menerima aksi. Ini sidang terakhir sebelum putusan. Saat hendak menutup sidang, hakim menyampaikan ada dokumen amicus curiae yang diterima hakim dari Yayasan Pusaka Belantara. Pengacara kedua perusahaan sempat hendak menanggapi amicus curiae. Ini namun menghentikan dihentikan hakim ketua Muhammad A. Bima Sakti. Untuk amicus curiae memang tidak perlu ditanggapi. Kedudukan amicus curiae sebetulnya di hukum acara Indonesia itu sebenarnya tidak ada, tapi ia bisa jadi informasi tambahan untuk hakim karena salah satu alat bukti dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah pengetahuan hakim. Jadi untuk unsur pengetahuan hakim bisa digunakan. Baik, segitu saja dari saya dan Bayu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.